Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Doni Yosua di Live Report Tribun Toraja, edisi Kamis 6 Maret 2025. Masuk ke berita pertama, pihak TNI dari Kodam 14 Hasanuddin menjalin kerjasama dengan para petani di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat untuk menyerap gabah dan beras agar sesuai dengan harga standar nasional. Selengkapnya kita menuju ke wartawan di lapangan, Saudara Haryadi. Silakan Haryadi. Baik, rekan Doni, selamat siang Tribuners, bahwa Kodam 14 Hasanuddin itu benar telah menjalin kerjasama dengan Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras petani di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kemudian, kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga jual hasil panen masyarakat itu sesuai dengan ketentuan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Saat ditemui di kantornya di Jalan Buntu Gasing, Kelurahan Rantai Kalua, Kecamatan Mengkendek, Tanah Toraja, Sulsel, salah satu Babinsa yang bertugas di Mengkendek, Serma Martinus, membenarkan adanya kerjasama tersebut. Kemudian, ia menjelaskan bahwa ketika nantinya petani memiliki hasil panen yang lebih, baik itu gabah maupun beras, itu petani dapat menghubungi Babinsa yang ada di wilayah atau lembang-lembang desa kelurahannya. Dan kemudian Babinsa siap memfasilitasi petani agar dapat menjual hasil panennya langsung ke Bulog sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan yang sama, Serma Martinus menghubungi Positer Kodim 1414 Tanah Toraja, Kapten Infanteri Daud Sampe, di mana Kapten Daud membenarkan adanya kerjasama yang dijalin antara Kodam 14 Hasanuddin dan Perum Bulog. Kapten Daud menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan petani makmur dan sejahtera. Olehnya itu, pemerintah memerintahkan Bulog agar membeli hasil panen petani itu langsung dengan pendampingan dari TNI, di mana untuk harga gabah kering panen 1 kilogramnya itu akan dibeli dengan harga Rp6.500, sementara untuk harga beras akan dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram. Kemudian lanjut Kapten Daud mengatakan bahwa akan mensosialisasikan harga tersebut kepada petani melalui babinsa-babinsa yang ada di wilayah masing-masing. Jadi, nantinya babinsa juga akan mencatat sawah-sawah milik masyarakat, kemudian kapan panen, ketika setelah selesai panen, apakah masyarakat ingin menjual atau tidak, itu dapat langsung menghubungi babinsa. Jadi petani tidak usah repot-repot lagi mengantarkan hasil panennya, tetapi yang akan langsung turun ke lokasi adalah Bulog. Tetapi menurut Kapten Daud, petani harus memiliki rekening karena sistem pembayarannya itu akan dilakukan melalui metode transaksi. Selanjutnya, Kapten Daud mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila nantinya ada oknum atau tengkulak-tengkulak yang ingin mempermainkan harga pasar yang telah ditetapkan, maka masyarakat bisa menghubungi babinsa yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian, menurut Kapten Daud, ada tantangan tersendiri untuk wilayah Kabupaten Tanah Toraja, di mana kebudayaan Tanah Toraja turun-temurun, masyarakat petani ketika memiliki hasil panen yang lebih, maka akan dikumpulkan di dalam lumbung padi atau di bahasa Toraja namanya alang. Ya, tetapi Kapten Daud memastikan akan turun ke lapangan secara aktif agar program ketahanan pangan ini dapat berjalan dan bisa maksimal diterima oleh masyarakat yang ada di
seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sekian rekan Doni, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Saudara Haryadi. Tribuners tetap di YouTube Tribun Toraja karena kami masih akan kembali dengan live report selanjutnya.